Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, terutama nikmat dalam urusan akhirat berupa tergeraknya hati kita untuk terus berusaha menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Hari ini di waktu liburan yang bisa saja kita memilih untuk rehat di rumah, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk bisa memenuhi undangan dari majelis taklim teladan ilmu, ya. Majelis taklim sahabat ilmu teladan dari lintas angkatan alumni SMA 3 Jakarta. Masya Allah, kita semuanya memiliki ruang dalam hati kita yang senang untuk bertemu dengan kawan-kawan lama. Namun kadang-kadang reuni dan bertemu dengan kawan-kawan lama ini membawa hal-hal yang negatif. Maka kalau kita bisa memenuhi ruang kangen dan menikmati kehangatan bersama kawan-kawan kita dan nostalgia bersama mereka, namun tanpa terganggu oleh akibat-akibat negatifnya, ini adalah sebuah kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hani'an lakum, ya, semangat selamat kepada kawan-kawan dari alumni SMA 3 yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus, ya, membangun komunikasi, ya, menjaga persahabatan dalam bentuk saling bekerja sama dalam kebaikan seperti yang diinisiasi berupa pengajian rutin seperti ini. Dan ini adalah kesempatan kedua saya untuk menyampaikan materi dalam majelis taklim sahabat ilmu teladan setelah sebelumnya beberapa bulan atau tahun yang lalu ketika saya menyampaikan materi kejarlah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini materinya adalah bentengi diri dari syubhat. Ya, maka karena kajiannya adalah kajian online, ya, di mana kita tidak saling bertemu langsung, sehingga kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan sinyal, kemudian juga distraksinya juga banyak, ya, perkara yang bisa mendistraksi kajian kita ini banyak. Maka saya merasa penting untuk membuat slide presentasi, ya, yang saya sudah kirimkan dalam bentuk PDF kepada Mbak Reza Bakhtiar, juga kepada narahubung yang menghubungi saya pada pagi hari ini. Dan dengan begitu insya Allah kita bisa lebih fokus, ya. Kemudian juga kajian online itu sebaiknya jangan terlalu lama, ya. Kalau bisa kita bisa lebih banyak untuk tanya jawab dan diskusi nanti, sehingga majelis kita bisa lebih hidup. Ya baik, saya izin untuk share materi yang sudah saya siapkan kepada kawan-kawan sekalian, ya, dan saya akan share di sini di Zoom, ya, dan kawan-kawan juga bisa menyimak, ya, dari file PDF yang sudah saya kirimkan, ya, kepada narahubung. Baik, apakah materinya sudah bisa dilihat? Sudah, Ustadz. Terlihat. Ya baik, jadi materi kita pada kesempatan kajian hari ini adalah bentengi diri dari syubhat. Dan syubhat ini memiliki beberapa pengertian yang nanti kita akan berusaha
mencakup semuanya ya, semua makna yang dikandung oleh arti syubhat, oleh kata syubhat ini. Kita berusaha untuk mengupasnya semuanya. Namun kita barangkali akan memfokuskan pada salah satu maknanya saja. Nah, kita berusaha untuk mengupas semuanya, tapi lebih fokus pada salah satu makna, karena syubhat ini dalam bahasa Arab ya termasuk kata yang sifatnya mustarak ya. Mustarak itu artinya memiliki makna lebih dari satu. Ya, makanya kita dalam sehari-hari kita mungkin juga mendengar ya pemakaian syubhat untuk beberapa makna yang berbeda. Nah, misalnya ketika ada kawan kita yang mengatakan, oh orang ini terkena syubhat. Ya, ini berarti di sini syubhat sedang dijadikan sebagai anonim dari syahwat. Si fulan diuji pada syahwatnya dan fulan diuji pada syubhatnya. Atau kadang-kadang sebagian kita mengatakan, oh perkara ini masih syubhat ya, saya tidak berani untuk mengambil sikap dalam permasalahan ini, atau saya memilih untuk menghindarinya. Nah, ini adalah syubhat dalam arti yang lain, meskipun keduanya memiliki keterkaitan. Paling tidak secara bahasa maknanya sama, yaitu sesuatu yang rancu, yang samar, yang belum jelas. Ya, ini adalah arti syubhat secara bahasa, dan materi ini adalah merupakan salah satu materi yang sangat penting, materi yang sangat penting, dan ini merupakan perkara yang prinsipal ya, untuk kita pelajari bersama. Kalau para ulama menjelaskan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu sepertiga ilmu, maka pembahasan tentang syubhat dan melindungi diri dari syubhat, membentengi diri dari syubhat, ini bisa kita katakan sebagai separuh agama kita. Karena Islam itu kalau kita bagi secara global, nanti kembalinya kepada sabar dan yakin. Jadi sabar itu terkait dengan syahwat, dan yakin itu terkait dengan syubhat. Sabar adalah bentengnya syahwat, sedangkan ilmu dan keyakinan adalah bentengnya syubhat. Jadi Islam secara global dibagi menjadi dua hal tersebut. Maka kajian kita atau materi kajian kita ini adalah separuhnya Islam. Kalau kita ingin menjelaskan pentingnya pembahasan kita ini, maka ini adalah sebuah pembahasan yang prinsipal, yang kalau kita memahaminya dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa menerapkannya pada banyak permasalahan turunan. Jadi ini masalahnya masalah pokok, masalah prinsipal tentang manhaj, ya, tentang metode kita dalam berpikir dan memahami agama kita. Ini termasuk kaidah ya, atau prinsip yang akan memiliki banyak contoh-contoh penerapannya berupa turunan-turunan dari kaidah dan prinsip ini. Kawan-kawan sekalian, ya, ada satu surat dalam Al-Quran yang kita sudah hafal bersama, dan dalam ayat ini kita bisa mendapati ada konsep dikotomi antara al-haq dan sabar. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara tawasaw bil haqq dengan tawasaw bis sabr. Semua orang itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, juga saling berwasiat atau saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Jadi ada hak di sini dan ada kesabaran. Ini adalah sebuah dikotomi, ya. Pembedaan antara keduanya sekaligus juga kombinasi, dalam arti kalau kita bisa menggabungkan antara dua hal ini, yaitu saling menasihati untuk menepati hak atau kebenaran, dan saling menasihati untuk bisa menepati kesabaran, maka kita akan menjadi pribadi muslim yang kuat dan beruntung, yang tidak merugi lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh ya
ayat yang menjelaskan ya bahwasanya Islam itu ya dua hal ini, al-haq was sabr. Hak yaitu ilmu, kebenaran, keyakinan, dan pembandingnya adalah kesabaran. Nah, jadi Islam bisa kita bagi atau bisa kita klasifikasi secara global menjadi dua hal ini. Ya, kita memiliki hak dan sober atau kesabaran, di mana al-haq merupakan benteng dari syubhat, dan kesabaran merupakan benteng dari syahwat. Nah, di sini kita sudah mulai terpetakan di sini. Kalau materi kita adalah bagaimana kita membentengi diri kita dari syubhat, maka berarti kita akan melihat ke sebelah kiri. Cara kita membentengi dari syubhat adalah dengan menepati hak, yaitu kebenaran, berupa ilmu yang benar dan keyakinan. Dan melindungi diri dari syubhat ini tidak akan sempurna kecuali kalau kita juga berusaha untuk membentengi diri kita dari godaan-godaan syahwani, ya, berupa godaan-godaan melindungi diri dari godaan-godaan berupa syahwat. Nah, untuk bisa membentengi diri dari hal-hal yang sifatnya syahwat ini, maka kita harus bisa menepati kesabaran. Dan kalau seorang muslim bisa menggabungkan dua hal ini, maka dia akan menjadi seorang muslim yang kuat dan jempolan. Baik, perlu kita ketahui bahwasanya setan memiliki dua pintu masuk untuk menggoda dan menyesatkan kita sebagai manusia. Setan sudah bersumpah mereka akan menggoda dan menyesatkan kita. Dan mereka memiliki dua pintu masuk untuk bisa menggoda dan menyesatkan kita. Setan ini juga sangat kenal dengan karakter kita masing-masing. Maka dia akan masuk dari pintu yang lebih dominan pada seorang manusia yang sedang dia incar. Kalau seseorang itu lebih banyak melanggar dan berbuat maksiat, maka setan akan menghiasi maksiat dan nafsu syahwat untuk orang tersebut agar tetap jauh dari ketaatan. Jadi kalau orang ini katakanlah sifatnya dia sering melanggar, dia nakal, ya, tidak peduli dengan urusan agamanya, jatuh dalam perkara-perkara seperti zina, ya, khamar, berjudi dan lain sebagainya, maka ini berarti pintu yang lebih dominan, ya, pintu godaan yang lebih dominan bagi dia adalah pintu syahwat. Maka setan akan masuk dari pintu ini dengan menghiasi maksiat dan nafsu syahwat sehingga orang tersebut tenggelam dalam syahwatnya sehingga dia tetap jauh dari ketaatan. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada tipe orang yang justru cenderung taat dan rajin beribadah. Dia tidak terlalu tergoda dengan zina, khamar, judi, narkoba, ya, popularitas, tahta, ya, jabatan. Ya, dia tidak tergoda di sana. Dia adalah orang yang cenderung taat, bahkan rajin beribadah. Maka kalau menghadapi orang-orang yang seperti ini, setan akan membuatnya berlebihan dalam ketaatan, sehingga merusak agamanya dari sisi ini. Nah, ini namanya adalah sisi syubhat. Dia akan menghiasi amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan merupakan bagian dari Islam, ya, dengan berbagai alibi, ya, dengan berbagai syubhat. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan yang buruk itu tidak boleh, ya, dibuat murni buruk. Ya, dia harus dihias dengan ayat-ayat Al-Quran,
dia harus dihias dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, meskipun hadisnya lemah atau hadisnya palsu, agar suatu amalan atau suatu keyakinan atau suatu akidah itu tampak bagus ya di mata sebagian orang. Yaitu mereka ini yang lebih dominan pintu syubhatnya, sehingga setan akan masuk ke mereka dari pintu ini. Nah, jadi para ulama menjelaskan bahwasanya setan akan masuk ya dari pintu yang lebih dominan yang kita miliki. Tentunya kita semuanya tidak aman dari kedua-duanya. Kita bisa jatuh dalam syahwat, sebagaimana kita juga bisa jatuh dari pintu syubhat. Tapi biasanya ada pintu yang lebih dominan pada masing-masing kita. Bahkan kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, maka kita akan tahu, oh saya ini kalau masalah syahwat sepertinya tidak terlalu tergoda. Tapi kok saya cenderung jatuhnya dalam syubhat. Atau kita melihat orang lain, oh si fulan ini kalau dalam masalah pemahaman, ya dalam masalah akidah, ya dalam masalah cara beramal, dia tidak masalah. Tapi sepertinya dia bermasalah pada pintu syahwat. Dia sering tergoda, jatuh dalam hal-hal yang terkait dengan syahwat. Nah, jadi kita tidak bisa selamat dari keduanya, namun pada setiap orang itu ada sisi yang lebih dominan. Maka setan akan masuk menggoda dia dari pintu yang lebih dominan itu, baik pintu syahwat ataupun pintu syubhat. Nah, para ulama menyebut godaan jenis pertama tadi sebagai syahwat, yaitu yang terkait dengan ya zina, khamar, ya narkoba, maksiat-maksiat yang memang seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya neraka itu dipenuhi dengan syahwat, yaitu dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita senang, yang membuat kita bisa memenuhi kebutuhan biologis kita. Sedangkan neraka itu dipenuhi dengan wa huffatil jannatu bil makarih. Sedangkan surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya berat yang tidak kita sukai. Ya, salat, puasa, zakat, ya haji, amalan-amalan soleh itu berat bagi jiwa kita. Tidak ada pemenuhan syahwat di sana, bahkan kita menahan. Ya, maka godaan jenis pertama disebut sebagai syahwat, dan yang kedua disebut sebagai syubhat. Nah, berarti kita sekarang sudah semakin terpetakan, kita akan membahas yang mana. Nah, karena materi pembahasan kita adalah bentengi diri dari syahwat, maka kita akan lebih fokus pada godaan yang jenis kedua ini. Yang untuk memperjelas kita bisa berikan beberapa contoh ya, yang termasuk syubhat adalah munculnya bid'ah ya di antara umat Islam. Kemudian juga munculnya kelompok-kelompok sesat seperti Qadariyah, Khawarij, Jahmiyah, Syiah. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada dai yang menyeru ke neraka. Jadi juru dakwah, tapi disebutkan dia menyeru ke neraka. Yad'u ila jahannam, mengajak orang kepada neraka jahannam. Juga kondisi di mana Islam dan Sunnah itu kembali asing. Dahulu Islam datang dalam keadaan asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dahulu Islam itu asing, dan suatu saat dia akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah para ghuraba, yaitu orang-orang yang asing. Jadi ini juga termasuk contoh dari syubhat. Kemudian kemusyrikan modern ya, di mana sebagian orang jatuh pada kemusyrikan model ini, dan para ulama menjelaskan bahwasanya kemusyrikan orang pada zaman modern itu lebih besar daripada kemusyrikan orang-orang pada zaman jahiliyah dahulu. Salah satu bentuknya adalah bahwasanya dahulu ya, ketika masih zaman dahulu ya, disebutkan bahwasanya orang-orang itu kalau naik kapal ya, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dahulu mereka kalau sedang naik kapal, maka mereka
hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka ikhlas dalam doa mereka. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, mereka sudah tidak di tengah laut lagi, mereka sudah turun dari kapal mereka sudah merasa aman di daratan, maka mereka kembali musyrik. Tapi ada sebagian dari kita di zaman modern ini yang ketika sedang berada di atas uh, pesawat ya, atau di atas kapal pun dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lautan pun mereka juga menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya barangkali mereka merasa sekarang ya kapal-kapal sudah besar-besar dan nyaman. Jadi di tengah samudra pun mereka merasa tidak takut. Maka mereka masih terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di kapal-kapal pesiar, dan mereka juga tetap menyembelih ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka berada di tengah lautan. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka lebih berani kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu yang disebutkan ya kondisi mereka dalam ayat Al-Qur'an tadi itu. Saat mereka di kapal, mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah saja. Tapi ketika mereka sudah kembali ke daratan, mereka akan kembali menyembah Tuhan-Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara contoh syubhat adalah pengingkaran sifat istiwa ya, yang itu sifat berada di atas ya, berada di atas langit atau berada di atas arsy, sebagaimana disebutkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Arsh menyebutkan bahwasanya ini adalah kesepakatan para ulama terdahulu. Kemudian ada fitnah khalqul Quran yang populer pada zaman Imam Ahmad ya, ketika beliau dipimpin oleh seorang raja pada waktu itu yang namanya Al-Ma'mun ya. Maka ada fitnah khalqul Quran di mana orang-orang Jahmiyah menyebarkan propaganda mereka dan mempengaruhi raja atau khalifah, sehingga raja ikut mengajak umat Islam untuk meyakini keyakinan yang batil ini. Keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kemudian juga berbagai pemikiran nyeleneh, termasuk juga adalah tidak sholat, tidak puasa, padahal sudah wajib puasa, tidak membayar zakat, tidak haji, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah contoh syubhat. Ya, sedangkan syahwat ya contohnya adalah zina, kemudian fenomena LGBT, korupsi, ya, perampokan, begal, ya, khamr, narkoba. Dunia yang terbawa maksudnya dunia yang Allah bukakan pada zaman kita. Ada banyak kemudahan, ya, ada revolusi industri, ada penemuan-penemuan teknologi canggih pada zaman kita, sehingga dunia begitu terbuka. Menikmati dunia itu begitu mudah pada zaman kita. Uang juga begitu mudah didapatkan pada zaman kita ini dibandingkan dengan beberapa dekade atau beberapa abad yang lalu. Kemudian tontonan-tontonan haram, ya, kemudian investasi bodong, ya, penipuan, termasuk juga jabatan dan popularitas, ini juga adalah termasuk bagian dari fitnah berupa syahwat. Baik, jadi dari beberapa penjelasan di atas, kemudian juga beberapa contoh di atas, ya, kita bisa simpulkan di sini ya bahwasanya indikator syubhat itu adalah godaan-godaan yang terjadi dalam urusan agama kita, ya, berupa akidah yang salah, pemikiran yang nyeleneh dan menyimpang, atau firaq ya, kelompok-kelompok yang disebut sesat oleh para ulama, al-firaq ad-dhallah, kelompok sesat. Sedangkan syahwat itu terkait urusan dunia kita dan berupa godaan yang terjadi pada perilaku, akhlak, dan kenikmatan duniawi. Kita mengenal ada 3 ta, ya, ada harta, tahta, dan wanita.
Ini dari perspektif para pria berarti. Pokoknya lawan jenis. Nah, berarti kalau para wanita, kalau mereka ada yang sampai ya tergoda ya, terfitnah atau tergoda ya oleh misalnya para aktor yang ganteng, para selebritis, ya atau sekarang istilahnya ada opa-opa Korea dan lain sebagainya, maka ini sudah terjangkiti fitnah berupa syahwat. Ya ada sebagian orang yang sampai ngefans ya kepada orang-orang seperti itu, ya yang sampai tergila-gila, sampai uh, mengikuti ya, mungkin menjadi seperti uh, secret admirer ya, karena dia merasa tidak mungkin bisa mendapatkannya. Akhirnya yang dilakukan adalah apa? Stalking ya, mengikuti ya, ngintip ya medsosnya ya. Dia menikmati ketampanannya di situ. Atau sebaliknya bagi para wanita, bagi kaum pria, kalau mereka melakukan hal tersebut kepada lawan jenis, yaitu para wanita. Ya, ini adalah pembeda antara syubhat dan syahwat. Indikatornya adalah apa yang kita sebutkan pada slide ini. Ya. Dan kemudian kita bisa definisikan ya untuk lebih mempertegas lagi dan membuat gamblang lagi. Ya secara bahasa, syubhat itu berarti samar, rancu, ya, bercampur, mirip, dan tidak jelas. Sedangkan secara istilah syubhat adalah perkara yang samar dan belum jelas kedudukannya. Sehingga orang meyakininya benar padahal salah, atau menyangkanya halal padahal haram. Nah, sedangkan untuk konteks pembahasan kita, ya syubhat di sini berarti adalah syubhat dalam arti khusus sesuai konteks pembahasan kita tentang bagaimana kita membentengi diri kita dari syubhat. Jadi maksudnya adalah kesalahan-kesalahan dalam memahami agama yang terkait pemikiran, akidah, dan amalan kita. Nah, jadi ini akan menjadi fokus pembahasan kita selanjutnya. Nah, dua hal tadi ya, syahwat dan syubhat tadi itu juga Allah kumpulkan dalam firman-Nya di ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 69. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudhtum kalladzi khadhu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Yang artinya keadaan kalian wahai orang-orang munafik dan musyrikin adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kalian. Mereka lebih kuat daripada kalian dan lebih banyak harta dan anak-anaknya dibandingkan kalian juga. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kalian telah menikmati bagian kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagian mereka. Dan kalian mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka memperbincangkannya atau mempercakapkannya. Mereka itu amalannya sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahwat, yaitu yang pertama, mereka telah menikmati bagian mereka dan kalian telah menikmati bagian kalian. Nah, ini adalah tentang kenikmatan dunia, syahwat. Nah, kemudian Allah menambahkan, dan kalian mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Nah, jadi wa khudtum kalladzi khadhu dalam ayat ini artinya adalah kalian mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Artinya kalian jatuh dalam kesalahan yang sama. Kalau kita bertanya, Ustadz, tapi ini kan konteksnya adalah untuk orang-orang kafir. Ya, di sini betul bahwasanya konteksnya seperti itu. Namun umat Islam juga memiliki hukum yang sama. Ya, dalam arti mereka tidak boleh meniru orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin ini. Malah dalam tenggelam dalam syahwat, juga tenggelam dalam syubhat. Para ahli tafsir menyebutkan sebuah kaidah, al-ibrah bi umumil lafzi
la bi khususis sabab. Yang dijadikan patokan adalah keumuman redaksinya, bukan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Nah, jadi wa khudtum kalladzi khadu, dalam ayat ini juga berlaku untuk kita umat Islam. Kita tidak boleh untuk mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana orang-orang sebelum kita terdahulu juga jatuh dalam kesalahan ini. Dan yang dimaksud adalah membicarakan perkara agama secara salah dan munculnya kelompok dan pemikiran sesat sebagaimana dahulu sudah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikabarkan oleh beliau 15 abad yang lalu, dan pada zaman sekarang kita begitu mudah bisa mendapatkan kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, dahulu Nabi Muhammad SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sungguh, orang-orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan mendapati perbedaan yang banyak. Jadi sekarang kita sudah dengan mudah mendapati hal itu, perbedaan yang banyak. Ya, perbedaan bahkan dalam pokok ajaran agama Islam. Bahkan perbedaan dalam syahadatain. Ya, orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, mengaku kepada Islam, tidak sepakat dalam syahadatain bahkan. Ada yang menambahkan Mirza Ghulam Ahmad dalam syahadatnya. Ada yang menambahkan Ali bin Abi Thalib dalam syahadatnya. Ya, di luar syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai tambahan-tambahan. Itu sudah muncul sekarang. Nah, maka ini adalah hal yang dahulu sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sekarang sudah terjadi ya. Maka kita sebenarnya mudah ya, kita tinggal mengikuti solusi ya, atau obat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena dahulu beliau tidak hanya mendiagnosis penyakit umat di akhir zaman, tapi beliau juga sekaligus menjelaskan obatnya, ya resepnya beliau tuliskan juga, alhamdulillah. Jadi kita sebenarnya tinggal ngikuti saja ya, kita nggak perlu cari di luar sana. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kesempurnaan penyampaian beliau terhadap risalah yang diamanatkan kepada beliau. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara fitnah syahwat dan fitnah syubhat dan menyebutkannya bersama-sama. Nah, demikian juga ya dalam surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya atau memperturutkan syahwatnya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Nah, jadi wattaba'u syahawat ini jelas. Ini membahas tentang syahwat. Sedangkan adha'us shalah, ya, menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, tidak mengerjakannya atau mengerjakannya tapi di luar waktunya. Nah, ini termasuk syubhat. Nah, jadi ini menegaskan kepada kita ya bahwasanya dua ayat ini memperkuat konsep tadi yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Ada cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggabungkan antara fitnah syubhat dengan fitnah syahwat. Namun kita di depan memulai dengan surat Al-Asr karena itu yang sudah kita hafal bersama. Jadi lebih mudah masuknya dan ternyata ditegaskan lagi oleh berbagai ayat yang lain. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya meskipun berbeda, kedua pintu dan kedua godaan ini saling berkaitan. Jadi syahwat itu biasanya dilandasi oleh syubhat. Biasanya orang yang jatuh dalam riba, yang jatuh dalam LGBT, yang jatuh dalam judi, mereka juga punya syubhat. Jadi tidak murni syahwat. Biasanya mereka mengikuti syahwat tapi juga dibarengi dengan adanya syubhat seputar maksiat mereka. Demikian juga syubhat bisa tersemai dengan subur di ladang syahwat. Jadi syubhat ini paling mudah
untuk disebarkan dan disemaikan di lingkungan yang penuh dengan syahwat. Ya, para ulama menjelaskan demikian. Jadi ada keterkaitan antara keduanya. Namun masing-masing dari dua penyakit ini membutuhkan cara penanganan yang khusus dan spesial. Jadi syahwat punya cara sendiri untuk menundukkannya, dan syubhat juga punya cara yang spesial untuk mengalahkannya. Nah, di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, godaan syubhat dapat ditangkis dengan keyakinan atau ilmu. Sedangkan godaan syahwat bisa ditangkis dengan kesabaran. Nah, jadi ini merujuk kepada sebuah ayat yang lain yang nanti kita akan bahas di akhir sebagai kesimpulan, bahwasanya agama itu kembali kepada dua hal ini, keyakinan dan kesabaran. Keyakinan adalah al-haq dalam surat Al-Asr tadi itu. Watawasau bil haq, itu artinya ilmu, keyakinan, kebenaran yang merupakan obat dari syubhat. Sedangkan godaan syahwat itu cara menangkisnya dengan kesabaran. Kesabaran diri kita ya untuk tidak jatuh dalam zina. Kesabaran diri kita untuk tidak jatuh dalam judi, narkoba. Di sini kita membutuhkan kesabaran. Nah, jadi ada keterkaitan antara syubhat dan syahwat. Keduanya berbeda, tapi ada keterkaitan dan masing-masing memiliki cara khusus untuk menanganinya. Ya, jadi kalau kita bertanya bagaimana cara kita membentengi dari syubhat, ya, maka berarti di sini sudah mulai terpetakan, di sini sudah mulai terbaca. Oh, berarti kita akan memakai solusi berupa ilmu, keyakinan dan kebenaran atau al-haq. Kadang-kadang disebut dengan kata al-haq, kadang-kadang disebut dengan kata al-yaqin. Keduanya bermuara kepada makna yang sama, yaitu ilmu, ya, kebenaran dan keyakinan. Nah, jadi ini yang menjadi jawabannya. Sudah mulai terbaca dan terpetakan. Nah, tadi ya kita sudah jelaskan bahwasanya ada keterkaitan dan biasanya syahwat juga dibungkus dengan syubhat. Ini beberapa contoh ya. Ada orang-orang yang jatuh dalam riba, ya, bank konvensional, karena mereka ketika dinasihati mengikuti fatwa segelintir ulama kontemporer. Sedikit sekali ulama kontemporer yang memfatwakannya, ya. Tapi entah bagaimana dia justru malah memilih hal tersebut, ya, sehingga kemudian dia jatuh dalam hal-hal yang riba, paling tidak menurut sebagian besar ulama. Kemudian orang yang membolehkan LGBT dengan alasan HAM dan kebebasan ini juga syubhat. Ya. Jadi syahwat yang dibungkus dengan syubhat. Membolehkan judi dengan alibi sumbangan sosial. Misalnya mengatakan, oh ini dibutuhkan oleh masyarakat. Lihat bagaimana dahulu Porkas, ya, SDSB, ya, bisa membangkitkan ekonomi. Nah, mereka memiliki syubhat-syubhat seperti itu. Atau ada lagi orang-orang yang mencari gaji yang besar dengan menjadi pasukan bayaran, istilahnya kalau di negara-negara Arab di zaman Arab Spring dulu ya, tahun 2010 ya, sampai tahun 2024 ya, terakhir baru selesai di Suriah, akhir 2024 kemarin. Itu dahulu kita mengenal ada ISIS, ya, ada kelompok-kelompok bersenjata sejenis ya, ISIS dan semacamnya. Ya. Dan dalam konflik itu ada murtaziqah, ya, ada orang-orang yang sebenarnya mereka tidak membela panji tertentu. Mereka di sana untuk mencari uang karena gajinya besar di sana. Nah, maka mereka mencari pendapatan yang lebih besar dengan menjadi pasukan bayaran yang dibungkus jihad. Tapi dibungkus ya, dibumbu-bumbui dengan oh ini jihad. Ya, ini menggulingkan penguasa yang zalim dan lain sebagainya. Nah, jadi ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara syubhat dengan syahwat. Ya. Nah, kemudian ada beberapa tambahan faedah ya, tentang hubungan antara syubhat dan syahwat. Ya, di antaranya
bahwasanya untuk menekan penyakit syahwat seperti zina, mabuk, pencurian, dan perampokan, maka agama Islam mensyariatkan hudud berupa hukuman-hukuman fisik semacam cambuk, rajam, dan potong tangan. Tapi Islam tidak mensyariatkan hudud untuk penyakit syubhat seperti berbagai bid'ah dan pemikiran menyimpang. Ini tidak ada potong tangannya, ya, tidak ada rajamnya, ya, tidak ada cambuknya. Meskipun dalam kondisi tertentu pemerintah Muslim ya bisa menghukum orang-orang yang terkena syubhat atau menyebarkan syubhat ya dengan hukuman yang merupakan bagian dari kebijaksanaan dia sebagai pemerintah. Boleh. Tapi secara nas ya, secara tertulis ya, tidak disyariatkan hudud untuk penyakit syubhat itu. Secara aturan di atas kertas dalam Al-Quran atau dalam hadis tidak ada. Ya, syubhat tidak mudah disembuhkan dengan hudud. Tapi lebih bisa diselesaikan dengan penjelasan dan ilmu. Tapi meskipun demikian, kadang-kadang juga diperlukan hukuman fisik untuk menyembuhkan penyakit syubhat dari seseorang. Nah, jadi misalnya kita juga mendengar misalnya perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya hukuman untuk orang yang mempelajari ilmu kalam ya adalah diarak ya, dinaikkan ke atas tunggangan seperti unta atau kuda, kemudian diarak, kemudian dipukuli dengan sendal. Ya, Imam Syafi'i pernah diriwayatkan mengatakan seperti itu. Ini termasuk syubhat karena berupa pemikiran menyimpang dalam hal agama kita. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan itulah hukumannya. Ya. Perlu dihukum seperti itu. Tapi kalau kita melihat di Al-Quran atau di hadis, tidak ada hukuman seperti itu. Tapi itu adalah istihadnya para ulama atau para waliul amr. Ya, mereka boleh untuk menghukum ya, orang-orang yang terkena syubhat atau menyebarkan syubhat di antara umat Islam. Nah, kemudian mengikis syubhat dan berdiskusi dengan pemilik syubhat telah dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Kadang-kadang mereka melakukannya dengan menulis surat, kadang-kadang dengan risalah, ya, maksudnya kitab yang mereka tulis untuk membantah pemikiran tertentu. Dan kadang-kadang juga dengan berdialog langsung, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi ada beberapa kisah yang disebutkan di sini bahwasanya Ibnu Abbas mendatangi kaum Khawarij secara langsung untuk meluruskan beberapa pemahaman agama yang menyimpang. Dan setelah diskusi yang cukup singkat ya dengan mereka, ada sebanyak 2.000 orang yang bertaubat dari kesalahan pemikiran mereka. Jadi orang-orang Khawarij ini jumlahnya di sekitar 6.000 dan mereka sudah bersiap untuk mengkudeta Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Maka Ibnu Abbas mendatangi mereka untuk mendakwahi mereka. Jadi memang caranya bukan dengan ditegakkan hudud, tapi dengan diskusi. Maka beberapa syubhat yang muncul dari mereka, pemahaman mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah. Ya, hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dipreteli satu persatu, dikupas satu persatu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mereka menyebutkan 3 syubhat, salah satunya ayat ini tadi. Inil hukmu illa lillah. Maka setelah diskusi yang cukup pendek ya, tidak terlalu bertele-tele, akhirnya sejumlah 2.000 orang taubat dari pemikiran menyimpang mereka, pemikiran Khawarij. Mereka sudah bersiap untuk mengkudeta Ali bin Abi Thalib. Tapi di sini masih ada 4.000 orang lagi yang akhirnya tetap jalan dan melanjutkan rencana mereka. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga dikunjungi beberapa orang yang tertarik dengan pemikiran Khawarij dan berencana melakukan aksi mereka di musim haji. Mereka bertanya kepada Jabir tentang pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis, maka akhirnya semua rujuk dari pemikiran Khawarij kecuali hanya 1 orang saja. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita terkena paparan ya syubhat ini, hendaknya kita merujuk kepada para ulama seperti Jabir bin Abdullah ini. Dan untuk
kisah Ibnu Abbas, maka dianjurkan juga bagi para ulama untuk mendatangi mereka. Jadi kalau mereka tidak datang, kita yang datang kepada mereka. Karena di samping untuk melindungi umat dari syubhat yang ada, hal tersebut juga dimaksudkan untuk menasihati pemilik syubhat agar bisa dan mau kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi itulah yang ingin dicapai oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apakah materinya menjadi tertutup? Enggak ya? Tidak, Ustaz. Saya udah mencet dah secara tidak sengaja. Jadi dua kisah ini menunjukkan bahwasanya nasihat dan diskusi sangat bermanfaat untuk mengobati penyakit syubhat ini. Riwayat tersebut juga menunjukkan bahwasanya jika pemilik syubhat tidak datang sendiri mencari kebenaran, seperti dalam kisah sahabat Jabir, maka kita dianjurkan untuk mendatangi mereka, seperti dalam kisah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kalau kita berpindah kepada konteks zaman sekarang, kita melihat misalnya di Indonesia, ya ada masa ya, mungkin antara tahun 2001 ya sampai mungkin kira-kira 2015 ya atau sebelum 2020 ya. Itu ada cukup banyak kasus terorisme di Indonesia. Dan ditemukan banyak pelaku teror yang sebelumnya pernah menjadi terpidana kasus terorisme. Dan setelah dipenjara dan menjalani hukuman, mereka tidak insyaf. Namun tetap memegang pemikiran dan perilaku mereka yang semula. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang kenapa orang tidak mau menerima, ya pasti ada faktor hidayah di sana. Ada faktor hidayah di sana. Tapi terlepas dari faktor hidayah, hal tersebut juga sangat mungkin karena penanganan yang salah atau tidak optimal. Jadi pendekatannya salah. Ini kan terkait syubhat, bukan terkait dengan syahwat. Ya, kalau kita melakukan pendekatan syahwat, maka kita berarti sedang menempuh jalan yang salah. Karena kesalahan pemikiran ya berupa radikalisme atau terorisme ya dalam arti yang benar ya. Kita kadang-kadang orang bilang radikal tapi yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang justru paling anti dengan radikalisme atau terorisme. Tapi kesalahan pemikiran yang dimiliki oleh sebagian orang ini yang sudah terbukti ya mereka melakukan aksi-aksi terorisme yang jelas. Ya, ini termasuk kategori syubhat sehingga hukuman fisik yang mereka dapatkan di penjara atau hukuman sosial berupa pandangan miring masyarakat tidak lantas membuat mereka jera dan insyaf. Yang mereka menganggap aksi mereka sebagai ibadah atau jihad yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dan hukuman yang mereka dapatkan di dunia adalah konsekuensi ketaatan yang semakin menambah pundi-pundi pahala mereka. Jadi sebagian mereka merasa kalau mereka dihukum, mereka sakit. Misalnya dulu kita mengetahui ada Guantanamo misalnya. Penjara yang paling kejam ya, penjara yang paling serem katanya. Ya untuk khusus para terpidana, para narapidana terorisme. Itu ada cerita-cerita yang ngeri ya, ada yang ditaruh di kamar ya atau di ruang isolasi yang sangat gelap yang bisa membuat orang stres. Tapi sebagian dari mereka ini justru malah menganggap itu sebagai tambahan pahala untuk mereka. Jadi pendekatannya salah. Nah, di Saudi Arabia karena barangkali ada lebih banyak ulama dan mungkin secara relatif juga pemahaman terhadap agama lebih baik. Ya maka ada yang namanya lajnah munasahah. Jadi ada komite nasihat untuk para narapidana terorisme yang terdiri dari para ulama ahlu sunnah di sana yang secara rutin ya, dan terukur datang ke penjara-penjara untuk diskusi dan akhirnya banyak yang tobat dari pemikiran mereka. Yang kemudian juga ternyata kita tidak ingin menafikan juga bahwa pemerintah Indonesia juga punya usaha ini.
Saya pernah mendengar dulu Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala, ulama dari Jordania, juga pernah diundang oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dulu kita punya tokoh ya, Ustadz yang merupakan ex ya, NI atau yang semacamnya, ada Ustadz Abdurrahman Ayyub. Dan baru bulan kemarin saya ketemu dengan salah satu ustadz yang terbiasa melakukan diskusi, ya, ditugasi untuk berdiskusi dengan para napiter, ya, narapidana terorisme di Cilacap, ya, persisnya di Pulau Nusa Kambangan. Dan beliau bercerita bahwasanya di antara sekian banyak napiter yang populer, itu salah satu yang beliau harapkan sudah rujuk dari pemikirannya adalah Imam Samudra, kata beliau. Karena sebelum dieksekusi, Imam Samudra sudah pernah mengakui kesalahannya. Tapi beliau juga menyebutkan memang betul ada beberapa lagi yang sampai dieksekusi mereka masih kekeh dengan kebenaran pemikiran mereka. Ya, saya tidak usah sebut namanya, mungkin teman-teman juga tahu ya nama-nama yang dulu sempat sangat populer di media. Ya. Tapi beliau ini menyebutkan kalau Imam Samudra, insya Allah, saya berharap beliau sudah rujuk dan taubat dari pemikirannya, dan itu sudah dengan gamblang diucapkan kepada beliau beberapa saat sebelum terjadinya eksekusi. Ya. Jadi ini menunjukkan adanya keberhasilan dengan pendekatan ilmiah, ya, pendekatan diskusi. Jadi pendekatannya apa? Pendekatannya adalah pendekatan al-haq, al-ilmu wal yaqin, kebenaran, ilmu, ya, dan yakin. Ini yang harus lebih banyak diperbanyak dengan orang-orang yang terkena dan terpapar syubhat. Baik, ya, ini beberapa penjelasan tentang perbedaan antara syahwat dan syubhat, karakter masing-masing, ya. Dan juga pendekatan apa yang tepat untuk dua jenis penyimpangan dalam Islam ini, syahwat dan syubhat ini. Nah, kemudian sebagai pembahasan utama ya kita adalah tentang bagaimana kita membentengi diri kita dari syubhat. Ya, kiat yang pertama adalah berdoa dan ta'awudz. Ta'awudz itu juga doa. Ya, maka di sini ada penyebutan ta'awudz secara khusus setelah penyebutan doa. Nah, ya, untuk menjelaskan kekhususannya. Ya, dalam arti kita berdoa secara umum dan secara khusus ta'awudz. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Hadis riwayat Muslim. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. Fitnah itu ya godaan, kerusakan, penyimpangan. Baik yang lahir, yang kasat mata kita bisa melihatnya, maupun yang batin. Yang batin adalah yang rancu, yang samar. Nah, inilah syubhat yang sesungguhnya. Nah, kita diminta berlindung dari semua fitnah ini. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berlindung dari fitnah dan syubhat adalah doa yang masyhur, ya, dari doa yang masyhur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum salam. Ya, setelah kita tasyahud, ya, kemudian sebelum salam kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Fitnah kehidupan dan kematian, ya. Fitnahnya Masihud Dajjal itu termasuk syubhat, ya, mencakup syahwat dan syubhat, tapi ada sebagian yang lebih identik dengan syubhat seperti fitnah Dajjal. Ini fitnah dalam urusan agama kita, di mana sebagian orang akan menjadi pengikutnya, sebagian orang akan tergoda dengan kemampuan sihirnya yang luar biasa, dengan kemampuan membolak-balikkan zat suatu benda. Air bisa kelihatan api, api bisa kelihatan air, dia bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Maka akan ada sebagian umat Islam yang tergoda dengan syubhatnya Dajjal ini. Maka kita dicontohkan untuk meminta perlindungan dari keburukan dan fitnahnya. Kemudian juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran,
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Jadi tentunya penyembahan berhala termasuk syubhat juga. Ya. Karena terkait dengan urusan agama kita. Para ulama mengatakan, kalau Nabi Ibrahim saja takut jatuh dalam penyembahan berhala, maka bagaimana kita bisa merasa aman? Jangan pernah merasa aman. Kita mungkin mengatakan, oh, menyembah berhala insya Allah enggak lah. Enggak mungkin. Ya insya Allah enggak. Tapi jangan pernah merasa aman karena seorang Nabi Ibrahim pun juga berdoa agar dilindungi dari penyembahan berhala. Nah, kemudian kita bisa juga berdoa dengan doa yang sifatnya lebih umum, ya, redaksinya lebih umum. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini adalah beberapa doa yang bisa kita baca ya terkait dengan kiat yang pertama, yaitu berdoa dan ta'awudz dari syubhat. Kemudian kiat yang kedua adalah perhatian dengan ilmu agama. Karena syubhat itu terkait dengan pemahaman, ya, pemikiran. Dan syubhat itu obatnya adalah ilmu. Maka kalau kita punya ilmu agama yang cukup, ilmu agama yang memadai, maka insya Allah kita akan selamat dari berbagai syubhat ini. Dan ini juga adalah makna dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan berikan dia pemahaman dalam urusan agama. Jadi perhatian dengan ilmu agama. Juga perhatian yang ketiga adalah perhatian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena ilmu kembalinya adalah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa katakan juga bahwasanya Al-Quran juga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah sunnah Nabi Muhammad SAW ini terdokumentasikan dengan sempurna. Bahkan Allah menjamin akan menjaga, ya, Al-Quran dan sunnah Nabi tidak akan hilang selamanya. Tidak akan ada yang terdistorsi. Tidak akan ada yang terhapus syariat ini. Dengan cara dokumentasi yang sangat detail, ya, dan terjaga, ya, sangat detail, sangat paripurna, yang tidak didapati pada agama-agama sebelum Islam. Jadi kalau kita melihat kodifikasi yang dilakukan oleh para ulama terhadap ilmu hadis, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat hati-hati. Sehingga kalau kita misalnya memiliki satu saja, ya, kitab sunnah, dalam arti kitab-kitab hadis Rasulullah SAW, misalnya ambil satu Sahih Bukhari saja. Kemudian kita punya kitab dan terjemahannya di rumah, setiap hari kita membaca misalnya 2 hadis atau 3 hadis sebelum kita tidur misalnya. Terus demikian rupa, maka kita akan tahu, jadi kita akan tahu seperti apa akidahnya Rasulullah SAW, seperti apa ibadah beliau, bagaimana muamalah beliau, ya, kepada keluarga beliau, kepada tetangga-tetangga, kepada umat Islam. Sehingga nanti kalau kita misalnya ketemu dengan syubhat, tata cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau akidah yang menyimpang dari akidah beliau, kita akan tahu, oh, ini Nabi dulu tidak seperti ini. Nah, demikian juga kita perlu memberikan perhatian khusus kepada akidah salaf. Ya. Salaf di sini yang dimaksud adalah generasi awal umat Islam, ya. Dari para sahabat, ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, dan juga kisah-kisah mereka. Kemudian asar-asar dari mereka juga terdokumentasikan dengan sangat lengkap. Ya, ada beberapa karya tulis para ulama terkait dengan akidah salaf ini, ya, dari generasi awal umat Islam, seperti misalnya kitab Asy-Syariah karya Al-Ajurri, ya, kemudian kitab As-Sunnah, ya, karya Ibnu Abi Asim, seperti juga adalah misalnya Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad. Ini adalah kitab-kitab dari generasi awal, itu sudah ditulis pada abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah.
Ada kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Kirmani dari abad ketiga Hijriah yang menjelaskan kepada kita tentang seperti apa itu akidah salaf. Akidah generasi awal umat Islam itu seperti apa. Juga sudah terdokumentasi dengan sangat baik sehingga kalau kita sudah belajar ya sunnah Nabi Muhammad SAW kemudian juga akidah dan praktek ibadah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka ketika kemudian suatu saat kita ketemu dengan yang menyelisihinya berupa syubhat-syubhat, pemikiran menyimpang, nyeleneh, ya kelompok yang sesat, kita akan bisa punya filter. Oh, ini para sahabat dulu tidak seperti ini, ya para tabi'in tidak seperti ini, ya, sehingga kita bisa memfilter sendiri. Nah, kemudian kiat yang kelima ya adalah selektif dalam memilih guru. Ya, ini sangat penting, sangat krusial dalam pembahasan kita. Dan ini juga adalah manhajnya para ulama, mereka tidak sembarangan memilih guru. Jadi pilih guru yang kita yakini selamat. Bagaimana caranya? Ya dengan melihat kesehariannya. Kalau dia punya takwa, ya dia beribadah, dia rajin ibadah. Kemudian dia juga memiliki akidah yang bagus. Maka yang seperti itu yang kita pilih untuk menjadi guru kita. Para ulama menyebutkan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, sungguh ilmu ini adalah agama. Jadi ilmu itu bukan seperti ilmu agama ini tidak sama dengan ilmu yang lain. Ini adalah agama yang akan kita amalkan, yang akan menjadi sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata mereka, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah, ya, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu ini. Maksudnya harus selektif. Kemudian juga harus selektif dalam memilih teman, ya, orang-orang yang nyeleneh, ya, yang ngawur-ngawur, yang jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak usah berteman dengan mereka. Kecuali kalau datang untuk menasihati, iya, ya. Tapi kalau hanya sekedar ngobrol, ya, kita juga nggak punya bekal yang cukup ya untuk bisa menjelaskan kebenaran kepada mereka, maka khawatirnya kita justru yang malah akan terbawa pada syubhat-syubhat tersebut. Ya, kemudian juga selektif dalam memilih bacaan dan tontonan, ya, karena pada zaman kita ya kita dihadapkan pada ya ceramah-ceramah, ya, pada artikel-artikel, ya, yang juga memiliki syubhat yang kadang-kadang hati kita ini lemah untuk menghadapinya. Sebagaimana dikatakan ya bahwasanya syubhat khattafah, ya, syubhat itu sangat mudah ya untuk menyambar kita. Sementara hati kita lemah. Yang mungkin ilmu kita juga lemah. Kita belum punya bekal yang cukup untuk membaca hal-hal seperti itu. Maka harus selektif ya kita melihat kepada orang-orang yang sudah direkomendasikan atau yang kita sudah kenal bahwasanya ilmunya bagus, akidahnya bagus, amalannya juga bagus. Jadi ini kembali juga kepada poin yang kelima, yaitu selektif dalam memilih guru. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ada di antara kita yang sudah terjangkiti dengan syubhat ini? Nah, jadi yang di depan adalah langkah preventif kita. Namun juga seperti kita katakan tadi, bahwasanya kita tidak boleh merasa aman. Ya, bisa jadi kita ada yang sudah jatuh dalam perkara syubhat. Maka kalau itu yang sudah terjadi, maka kiat yang harus kita lakukan adalah yang pertama istighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan-amalan soleh yang diharapkan bisa menutup keburukan yang kita lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini adalah plan A-nya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, jadi berusaha untuk belajar sunnah, belajar akidah salaf, kemudian juga membentengi diri, ya, selektif dalam memilih ilmu, itu semuanya adalah plan A. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha tapi ternyata jatuh juga, nah berarti harus ada plan B. Yang plan B-nya adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menutup keburukan kalian. Nah, kemudian pakai pendekatan yang sesuai. Obati dengan obat yang sesuai. Pendekatannya harus sesuai.
Tadi kita sudah tahu ya karakteristik syahwat, syubhat, terus pendekatan apa yang cocok untuk masing-masing dari keduanya. Kita sudah jelaskan bahwasanya obat yang cocok untuk syubhat atau problematika syubhat adalah ilmu dan yakin. Ya. Al-haq, kebenaran, atau dengan kata lain ilmu yang benar, dengan kata lain adalah yakin. Ya, kemudian juga bertanya kepada para ulama ya untuk meminta klarifikasi, minta penjelasan apakah pemahaman kita sudah benar atau salah. Ya. Kalau khawatir ada keraguan-keraguan, tanyakan kepada ulama yang kita kenal. Kepada ulama yang sudah jelas kita ketahui ini orang, insya Allah ini orang soleh. Ini ulama yang sesungguhnya insya Allah. Nah, jadi tentunya bertanya juga harus selektif ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, dan dua hal ini yaitu sabar dan yakin ya, adalah dua kunci kalau seseorang ingin menjadi pemimpin atau menjadi pelopor atau menjadi orang yang terbaik dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan mereka adalah orang-orang yang meyakini ayat-ayat kami. Jadi di sini ada lamma sabaru, ini sabar. Berarti selaras dengan watawasau bis sabr dalam surat Al-Asr yang kita sebutkan di depan. Kalau kita ingin menjadi imam, ya, menjadi mendapatkan imamah fiddin, ya, menjadi pemimpin orang yang terdepan, orang yang unggul dalam urusan agama kita, maka yang pertama sabar. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap fitnah syahwat. Berupa zina, ya, judi, ya, harta tahta wanita, popularitas, narkoba dan sebagainya, kita harus sabar. Kemudian yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Yakin ini selaras dengan wa tawasau bil haq dalam surat Al-Asr. Yang kedua adalah yakin dia, memiliki ilmu yang kuat, memiliki ilmu yang kokoh, rasikh fil ilm, memiliki pemahaman terhadap sunnah yang baik, memiliki pemahaman terhadap akidah salaf yang bagus juga. Nah, kalau kita bisa menggabungkan antara dua hal ini, maka kita sudah mencapai imamah fiddin, menjadi orang yang terdepan dan unggul dalam urusan agama. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya menyebutkan ucapan yang masyhur ini, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin, ya, imamah dalam agama diraih atau imamah dalam agama bisa dicapai. Apa artinya imamah? Artinya kepeloporan atau terdepan, memimpin atau unggul. Mungkin yang paling tepat adalah unggul. Ya, keunggulan dalam urusan agama bisa kita capai dan bisa kita raih dengan apa? Dengan sabar dan yakin. Sabar itu terkait apa? Terkait syahwat. Yakin itu terkait apa? Terkait syubhat. Dengan kata lain, maksudnya adalah ilmu. Ilmu dan kebenaran. Nah, para hadirin ya, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang-kadang kata syubhat juga diartikan sebagai hal yang samar yang hukumnya belum jelas. Ya, jadi kalau tadi syubhat itu artinya adalah kesalahan-kesalahan yang terkait dengan urusan agama kita, berupa penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam beramal, ya, atau munculnya kelompok-kelompok sesat, maka syubhat juga kadang-kadang diartikan sebagai perkara yang hukumnya belum jelas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Yang halal jelas, yang haram gamblang. Tapi di antara keduanya ada perkara-perkara mushtabihat. Ada perkara-perkara yang syubhat, yang masih rancu, yang masih samar hukumnya.
La ya'lamuhunna katsirun minas. Banyak orang yang tidak mengetahui hukumnya. Para ulama tentunya mereka rasikhun ulama, mereka jelas, mereka paham. Para ulama senior, para ulama yang ilmunya dalam, mereka nggak ada masalah. Tapi kita-kita yang awam, kita-kita yang belajar tapi baru mulai belajar, atau yang baru semangat belajar agama ya setelah agak tua, maka kita mendapati ada banyak hal yang hukumnya masih samar bagi kita. Nah, ini juga disebut sebagai syubhat. Berarti ini adalah makna syubhat yang lain. Nah, kalau kita menghadapi syubhat dalam arti ini, yaitu perkara-perkara yang hukumnya masih samar dan belum jelas halal haramnya, maka bagaimana cara kita membentengi diri dari syubhat dalam arti ini? Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sama. Di akhir hadis beliau mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya cara membentengi diri dari perkara yang belum jelas hukumnya, yang masih samar, belum jelas halal haramnya adalah dengan menjauhi dan menghindarinya. Tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang engkau tidak ragu tentangnya. Ambil yang yakin saja. Yang masih ribah, yang masih syubhat, tinggalkan. Dan beliau menyebutkan alasannya adalah karena dengan menghindari syubhat, maka kita telah menyelamatkan agama dan kehormatan kita. Ya, kalau dia masih diperselisihkan, ya, paling tidak dengan menghindari kita nggak akan jatuh pada omongan orang. Kita juga berarti lebih selamat karena kita keluar dari perselisihan di antara para ulama. Kemudian juga alasan yang lain adalah kalau kita terbiasa dengan perkara syubhat, maka lama-lama kita akan jatuh dalam perkara yang jelas haram. Makanya beliau mengatakan tadi, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya, barang siapa yang jatuh dalam syubhat, maka dia akan jatuh dalam yang haram. Kenapa? Karena main di zona yang tidak aman. Main di pinggir garis. Ya, main di tempat yang meragukan. Maka akhirnya lama-lama kita jatuh dalam perkara yang jelas haram hukumnya. Ya, ya dengan demikian ini adalah slide yang terakhir ya. Pembahasan kita sudah selesai ya. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materi yang telah disampaikannya. Barakallahu fikum. Demikian tadi sesi 1 telah kita ikuti dan simak bersama. Selanjutnya kita masuki sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Kami mengundang para sahabat untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand, atau bisa juga menulis di kolom chat, dan insya Allah akan kami bacakan pertanyaannya. Sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz di kolom chat. Ana bacakan, mohon izin. Zaman sekarang, keluarga yang terbiasa dengan sosmed, di mana di sosmed banyak syubhat yang bertebaran. Tapi banyak juga kajian ilmu di sosmed. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana menasihati pasangan atau anak akan pentingnya menuntut ilmu, dekat dengan ulama, dan membentengi diri dari syubhat. Terkadang menasihati orang terdekat lebih sulit dibanding dengan teman atau orang lain. Barakallahu fiik. Ya baik, zaman kita adalah zaman medsos ya. Bahkan medsos ini juga sudah begitu dominan ya dibandingkan dengan misalnya pada awal-awal munculnya internet ya. Kita dulu lebih banyak merujuk kepada website misalnya, yang kita bisa lebih selektif ya. Kita tahu, oh ini adalah websitenya Ustadz Fulan,
ini websitenya Jamaah Fulaniyah misalnya. Kita kalau nggak datang ke sana, maka kita nggak akan ditawari untuk membuka website-website tersebut. Meskipun nanti belakangan juga sebagian website juga beriklan. Tapi tidak semasif dan seramai seperti di zaman kita ya, di mana kita kalau sekali saja membuka misalnya referensi yang salah, atau misalnya guru yang dalam tanda petik tidak aman, ya, maka algoritma medsos ini akan membaca langkah kita tersebut. Ya, meskipun kita awalnya hanya penasaran, hanya cobain dengerlah gitu. Akhirnya berikutnya yang ditawarkan ya, yang masuk dalam rekomendasi ya, atau ada istilah sekarang FYP ya, for your page, adalah guru tersebut, konten dia, atau konten-konten yang serupa. Maka di hadapan samudra yang tidak ada tepiannya ini, artinya dunia yang sudah semuanya ada dalam HP kita, ya, dalam genggaman kita, maka kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan darinya yang lebih. Maka ikhtiar kita untuk berdoa dan ta'awudz ya dari semua jenis fitnah juga perlu kita tingkatkan. Kenapa? Karena godaannya lebih banyak, kemudian gangguannya juga lebih mudah menyerang kita. Maka kita harus lebih banyak berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih pintar-pintar untuk membentengi diri dengan berbagai kiat yang sudah kita sebutkan tadi itu. Dan salah satu yang penting ya, salah satu yang paling krusial adalah selektif dalam memilih guru dan referensi. Makanya ini penting sekali. Ini penting sekali. Jadi jangan karena gara-gara penasaran. Apalagi kalau kita tidak memiliki bekal yang baik. Kecuali kalau misalnya kita ada di lingkungan yang kita bisa berdiskusi. Oh, saya tadi membaca seperti ini, kita bisa langsung dapatkan misalnya penjelasannya dengan diskusi dengan ustadz kita, ya, dengan kawan-kawan kita yang sudah kita kenal kesalehan dan kebaikan mereka. Nah, khawatirnya karena penasaran tadi itu akhirnya kita terus ya dibombardir dengan informasi-informasi yang ternyata adalah syubhat, ya, menyimpang. Nah, sehingga akhirnya kita yang awalnya hanya penasaran saja, ya, akhirnya kita terus tidak bisa menjaga diri lagi dari syubhat tersebut. Nah, maka berarti kita butuh langkah yang selanjutnya. Kalau kita sudah berusaha preventif, atau mungkin di tahapan preventif kita tidak bagus, ya, dalam arti beberapa kiat tadi kita nggak lakukan. Kita adalah orang yang suka penasaran. Oh, ini ada yang baru nih. Ini ada konten baru nih. Nah, maka tentunya akhirnya kita harus mengobati dengan kiat-kiat ketika kita sudah terkena syubhat atau terpapar syubhat. Tadi yang kita sebutkan ya di slide ya sebelum yang terakhir, yaitu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya ya, dan juga beramal saleh. Kemudian mengobatinya dengan obat yang benar dan pendekatan yang sesuai, yaitu dengan pendekatan ilmu. Ya, baca lagi berarti. Bertanya lagi kepada para ulama yang kita percaya. Jadi sedemikian rupa ya, dan hal itu juga harus kita nasihatkan kepada orang-orang di sekitar kita, ya, anak-anak kita yang kadang-kadang mereka lebih mudah penasaran, ya, mereka juga lebih pintar ya untuk bermain medsos, ya, maka kita pesankan hati-hati. Tadi dikatakan kadang-kadang menasihati orang yang dekat itu lebih sulit, betul. Karena ada sungkan, ya, ada khawatir ini nanti membuat suasana tidak nyaman. Atau mungkin kita digoda, nanti lagi masih ada kesempatan, besok saja. Ingat bahwasanya orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang paling berhak
untuk mendapatkan nasihat dari kita. Ya. Kalau ilmu dan nasihat itu hanya kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai, maka orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan. Maka sampaikan. Ya, sampaikan, jangan taswif ya, jangan diundur-undur, nanti saja masih ada kesempatan, toh setiap hari ketemu, itu adalah godaannya setan untuk akhirnya kita nggak menyampaikan. Atau nanti kita berpikir, jangan-jangan nanti ada suasana tidak nyaman. Padahal suasana tidak nyaman itu juga belum tentu terjadi. Bisa jadi keluarga yang kita nasihati oke-oke saja. Malah berterima kasih, jazakallah khair sudah diingatkan. Nah, kadang-kadang tadi itu apa? Kekhawatiran akan sesuatu yang nggak ada wujudnya, nggak ada hakikatnya. Membuat kita akhirnya tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak menasihati, padahal perkara yang kita khawatirkan tadi itu ternyata nggak ada. Suasana tetap kondusif, ya, tetap nyaman. Ya. Bahkan kalau memang ya bisa menimbulkan suasana tidak nyaman sehari dua hari, tapi kan nanti ada keselamatan yang sedang kita perjuangkan. Ya, ada kebaikan yang sedang kita perjuangkan dengan menasihati itu. Jadi nggak masalah ya tidak nyaman sehari dua hari, tapi kemudian kita selamat dari syubhat dan keburukan. Nah, jadi itu kiat yang bisa kita lakukan ya untuk terkait dengan pertanyaan yang pertama. Jazakallah khair, Ustaz. Semoga bisa dipahami bagi penanya ya. Uh, Anda lanjutkan pertanyaan kedua masih dari kolom chatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa selalu melindungi Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Sebagai seorang fakir ilmu, bagaimana caranya memilih Ustadz yang lurus ilmu dan akidahnya? Karena banyak sekarang Ustadz yang nampak pintar dan punya titel tinggi, bahkan mendatangkan dalil-dalil juga dari Al-Quran dan hadis. Ya, ya baik. Ya, jadi ini bisa kita jawab dengan kiat yang sudah kita sebutkan tadi ya, ketika kita membahas tentang selektif dalam memilih guru ya. Sebelumnya kita sudah sebutkan dulu beberapa kiat yang lain, yaitu perhatian dengan ilmu secara umum, ya, kemudian perhatian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, dan juga perhatian dengan akidah generasi awal umat Islam. Ini yang bisa membuat kita bisa menyeleksi. Jadi nasihat saya, ya, masing-masing dari kita, setiap Muslim itu, mungkin kalau tidak bisa kutubus sittah, paling tidak selain Al-Quran ada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, satu saja. Ada di rumah kita yang kita bisa membaca isi dan terjemahannya ya, setiap hari 2 hadis atau 3 hadis, agar kita tahu ini loh ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga yang tadi itu perhatian dengan akidah salaf, sehingga kita punya filter. Nah, maka nanti ketika misalnya kita sedang dalam proses mencari, ya, kita juga menyadari bekal kita sedikit, ya, kita belum tahu bagaimana caranya. Ya, maka yang pertama adalah dengan membekali diri dengan bekal yang minimalis dulu. Ya. Paling nggak kita pernah membaca beberapa ayat Al-Quran, ya, membaca hadis-hadis Nabi. Nah, itu adalah filter kita. Ketika di awal kita sudah melihat, ini kelihatan keren, tapi kok ya kelihatan pinter, tapi kok ternyata nggak sesuai dengan hadis yang saya pelajari atau dengan ayat yang saya pelajari. Nah, maka berarti itu adalah indikasi. Ini tanda-tanda. Ini berarti ini bukan orang yang saya cari. Maka penting ya bagi kita untuk mencari referensi yang jelas. Nah, kalau zaman sekarang nggak ada yang dijamin. Tapi kalau referensi kita adalah salafus soleh, ya, generasi awal umat Islam. Nah, itu sudah ada jaminannya. Nabi yang mengatakan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah orang yang hidup pada zamanku, pada abadku, yaitu para sahabat.
kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian yang setelahnya para tabi'ut tabi'in. Nah, jadi kalau kita sudah tahu akidah mereka seperti apa, ibadah mereka seperti apa, akhlak mereka seperti apa, ya ini adalah filter kita. Dan perlu diketahui bahwasanya di antara akidah salaf ini ada hal-hal yang disepakati. Ada perkara-perkara yang dari dulu para ulama nggak pernah berselisih. Nah, ini adalah perkara yang paling penting, yang kita nggak boleh menyelisihinya. Maka kalau nanti kemudian di dalam proses mencari ya, guru yang baik, dalam proses mencari guru yang tidak salah, nah kita bisa jadikan tadi masalah-masalah besar, masalah-masalah pokok itu sebagai acuan. Kalau ternyata menyelisih salah satunya, misalnya dia mengajarkan untuk membenci sahabat, atau mengajak untuk kudeta, ya, atau sering membicarakan kejelekan pemerintah, misalnya. Atau misalnya merendahkan sebagian sahabat. Nah, ini berarti, ini adalah permasalahan-permasalahan yang merupakan pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dahulu para ulama sepakat. Ternyata, beberapa orang yang sekilas tadi menarik kelihatan pintar dengan gelar akademik yang panjang tadi itu menyelisih dalam hal itu, maka berarti ini indikasi, tinggalkan berarti. Nah, ini berarti bukan orang yang kita cari. Nah, adapun masalah-masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, ya masalah-masalah yang bukan pokok, maka ini lebih ringan, nanti dalam prosesnya ya. Kalau seandainya misalnya kita jatuh pada pendapat yang salah, maka paling tidak itu bukan permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Tapi yang paling penting, yang paling krusial adalah pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kalau kita sampai salah, ya maka berarti kita tidak masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Itu yang paling penting. Kalau masalah ikhtilafiyah, masalah yang diperselisihkan, itu ringan. Toh kalau misalnya kita jatuh pada pendapat yang lebih lemah, maka kita memiliki salaf. Kita punya orang-orang sebelum kita yang juga berpendapat seperti itu. Nah, kemudian di antara cara untuk menyeleksi juga adalah wara'. Ya. Kalau ada yang semua permasalahan dijawab, semua permasalahan dibahas. Jadi semuanya nggak pernah dia mengatakan saya tidak tahu, ya semuanya dibahas. Dan kadang-kadang ngawur, sering salah. Maka berarti ini juga adalah indikasi yang lain. Jangan ikut yang seperti itu. Dia merasa semuanya bisa dia jawab. Padahal para ulama senior saja, ya, bahkan para ulama dari generasi Islam banyak yang kalau ditanya sering mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, jadi semua tahu, ya, yang juga semuanya dibahas, bahkan termasuk permasalahan-permasalahan yang sensitif, dia tidak bijak, maka ini juga adalah indikasi untuk menghindari. Oh, ini saya nggak serk dengan yang ini. Berarti kita bisa mencari yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat dari dekat, kita bisa lihat kesolehannya, ya, keramahannya, kemudian akhlaknya, sejauh mana dia rajin ya dalam menjaga sholatnya. Ini bisa menjadi indikator yang lain yang bisa nanti sekian indikator itu kita bisa kumpulkan, sehingga mungkin kalau ada yang selamat dari satu poin, mungkin dia tidak selamat dari poin yang lain. Untuk kemudian yang seperti itu kita skip, ya, kita skip. Kenapa? Karena orang yang lebih soleh itu lebih dekat dari taufik, ya, lebih dekat dari taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga insya Allah pendapatnya bisa lebih benar. Kenapa? Karena dia adalah orang yang lebih soleh dan mengamalkan ilmunya. Nah, baik. Terus misalnya kita sedang berproses, ya, tapi kemudian kita kebawa pemikiran seperti itu. Ya, kalau kita sudah ikhtiar, ya, kita sebagai orang awam, ya, kalau kita sudah berikhtiar, kita sudah coba, ya, kita sudah coba semua kiat yang sudah kita pelajari tadi itu, ya, ternyata qadarullah misalnya karena kita tinggal di tempat yang agak sulit untuk mendapatkan guru, sehingga akhirnya kita jatuh pada guru yang salah, ya, dan kita meyakini itu sudah yang terbaik misalnya di daerah kita atau di negara kita.
Maka insya Allah ikhtiar tadi itu sudah menggugurkan kewajiban kita. Karena kewajiban seorang awam adalah bertanya kepada orang yang dia percaya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Nah, kalau itu adalah yang terbaik di daerah Anda, itu yang Anda bisa jangkau, nggak ada yang lain, maka berarti sudah cukup. Dialah yang menjadi ustadz dan referensi Anda. Nah, kecuali kalau nanti di tengah jalan kita ketemu yang lebih baik, yang lebih thiqah, yang lebih bisa terpercaya, nah, maka berarti kita kembali kepada kiat selektif tadi itu dalam memilih guru. Ya, adapun kalau kita sudah berusaha, tapi misalnya ya itu yang ada dan ternyata dia bukan orang yang seharusnya menjadi guru kita, maka insya Allah ikhtiar kita sudah dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kesalahan kita akan menjadi kesalahan yang diampuni olehnya biidznillah ta'ala. Masya Allah. Demikian penjelasan pertanyaan dari kolom chat tadi yang telah Ustadz jabarkan. Mudah-mudahan dipahami ya bagi penanya dan kita semuanya. Ana lanjutkan pertanyaan di masih dalam kolom chat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana jika seorang menjadi karyawan yang bekerja di perusahaan yang memiliki klien perusahaan riba, otomatis laba perusahaan tempat bekerja berasal dari klien tersebut. Apakah gaji karyawannya menjadi haram? Pertanyaan serupa bagaimana jika kita berdagang tetapi yang membeli barang kita uangnya dari kredit bank? Jazakallah khair. Ya baik. Ya, jadi tentunya sangat sulit ya kalau kita mencari lembaga yang betul-betul 100% murni syariah ya, nggak pernah ada kesalahan. Apalagi di zaman kita ya, maka ini adalah satu hal yang sangat sulit ya. Dan kalau kita mencari yang seperti itu ya kita nggak akan mendapatkan pekerjaan. Ya, kita mungkin nggak akan pernah menjadi karyawan atau kita nggak pernah mendapatkan pekerjaan. Ya. Maka yang dilihat adalah core bisnis. Ya. Jadi bisnis utamanya apa? Kalau bisnis utamanya adalah bisnis yang halal. Nah, kalau kemudian suatu saat misalnya ada klien yang perusahaan ribawi ya, ya atau paling tidak meragukan kita misalnya, ya, masih syubhat. Maka kalau kita bisa menghindari, ya, kalau bisa menghindari pelayanan kepada klien itu dan atasan kita atau owner perusahaan memberikan kita kelonggaran, ya sudah kamu ambil klien yang B, bukan yang A ini misalnya. Nah kalau itu memungkinkan maka kita berusaha dahulu untuk menghindarinya. Ya, namun kalau ternyata kita tidak bisa menghindari ya, dan itu hanya sesekali saja ya, sesekali saja, dan kita sudah berusaha tapi ternyata kita tetap diwajibkan untuk menangani klien-klien tersebut, ya maka bismillah itu hanya terjadi kadang-kadang saja, dan core bisnisnya adalah core bisnis yang halal, ya maka tidak masalah ya mengerjakan tugas sambil hati kita mengingkari, ya, hati kita mengingkari dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendapatan tetap halal. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang dilihat adalah yang dominan. Lihat adalah yang dominan, core bisnis yang utama dan juga mana yang lebih dominan. Nah, maka insya Allah dengan seperti itu pendapatan kita ya tetap halal biidznillah taala. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Demikian penjelasan bagi penanya. Semoga dapat dipahami bagi penanya dan kita semua. Masih dari kolom chat Ustadz, Ana coba bacakan pertanyaannya. Afwan Ustadz, mohon nasihat Ustadz, ada terjadi syubhat keikhlasan dalam beramal soleh kepada keluarga, di mana memberikan penghargaan berharap penghargaan yang kembali. Jika tidak dihargai, maka tidak perlu menghargai. Bagaimana menyikapinya? Dan bagaimana jika keluarga sudah terkena syubhat, bagaimana membebaskan daripadanya? Jazakallah khair. Mohon maaf bisa diulang pertanyaannya. Anda bacakan lagi. Mohon nasihatnya Ustadz.
ada terjadi syubhat keikhlasan dalam beramal soleh kepada keluarga, di mana memberikan penghargaan, berharap penghargaan yang kembali. Jika tidak dihargai, maka tidak perlu menghargai. Bagaimana menyikapinya? Dan bagaimana jika keluarga sudah terkena syubhat, bagaimana membebaskan daripadanya? Ya, baik. Kita harus ingat bahwasanya silaturahim ya, menjaga hubungan kekerabatan kita dengan orang-orang terdekat kita itu kadang-kadang kita mendapatkan pembalasan yang buruk dari mereka. Nah, jadi silaturahim yang sesungguhnya ya seperti sabda Nabi Muhammad SAW adalah menyambung orang-orang yang memutuskan kita. Ya, beliau mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Silaturahim yang sesungguhnya itu bukan dalam rangka membalas kebaikan kerabat. Silaturahim yang sesungguhnya adalah engkau menyambung orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, jadi silaturahim yang sesungguhnya adalah ketika kita berbuat baik sementara kerabat kita berbuat buruk kepada kita. Mereka memutus, kita yang menyambung. Nah, itu adalah silaturahim yang sesungguhnya. Jadi meskipun mereka berbuat buruk, mereka tidak mengapresiasi, mereka bahkan memutuskan ya tali silaturahim dengan kita, maka jangan sampai itu merusak niat kita. Kita harus ingat dengan sabda Nabi Muhammad SAW terus ya. Meskipun mereka membalas dengan keburukan, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Mereka tidak mengapresiasi, kita tetap beramal soleh semampu kita. Ya, misalnya kita bisanya memberikan hadiah yang murah dan kecil karena itu kemampuan kita. Kemudian karena mereka adalah orang-orang yang lebih kaya, maka mereka nggak pernah memakainya atau bahkan mungkin membuangnya misalnya. Maka tentunya hati kita akan sakit hati dengan hal tersebut. Tapi itu bukan alasan untuk kemudian kita ya sudah kalau gitu saya nggak akan berbuat baik lagi, saya nggak akan berkunjung lagi, saya nggak akan memberikan hadiah lagi. Selagi mereka adalah kerabat kita, berarti ada tali silaturahim yang harus kita sambungkan. Nah, itulah silaturahim yang sesungguhnya, menyambung yang putus. Ya, berbuat baik kepada kerabat yang berbuat buruk kepada kita. Nah, adapun membalas yang baik ya kalau kita memberikan hadiah, mereka berterima kasih, mengapresiasi, atau malah mereka dahulu yang memberikan hadiah baru kita membalas, maka itu adalah silaturahim yang paling mudah. Kita semuanya bisa itu. Yang berat adalah kalau kita menyambung orang yang memutuskan atau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Nah, itu adalah silaturahim yang sesungguhnya. Yang kalau kita bisa wujudkan, maka insya Allah kita sudah memenangkan peperangan. Ya, kita sudah mengikhlaskan niat kita berarti. Karena kita nggak mencari apresiasi. Kita nggak mencari terima kasih dia. Dan kita terus beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan kita akan teruskan silaturahim itu, kunjungan atau hadiah yang kita berikan itu meskipun kita tidak mendapatkan apresiasi dari manusia. Berarti kita justru malah sudah ikhlas. Maka jangan sampai apresiasi yang kurang baik ya, atau sikap yang kurang baik dari para kerabat kita yang lain itu membuat kita akhirnya tidak mau berkunjung lagi atau tidak mau bersilaturahmi lagi. Nah, kemudian untuk kerabat kita yang sudah terpapar syubhat atau bisa katakan mungkin katakanlah betul-betul bukan syubhat lagi, tapi sudah jatuh dalam amalan-amalan yang tidak disyariatkan ya, atau dalam pemikiran yang menyimpang ya, atau akidah yang salah ya, maka kewajiban kita adalah menasehati semampu kita. Sampaikan nasihat ya, mungkin kalau bisa diskusi, kalau tidak ya mungkin bisa kita kirimi ya link ya dari artikel yang bagus atau penjelasan dari ustadz yang kita percaya, siapa tahu ya itu nanti bisa memperbaiki pemahaman mereka. Ya, kemudian ditambah dengan doa. Sebelum kita berdakwah kepada mereka, sebelum kita mengirim artikel, ya kita iringi dengan doa. Semoga Allah
membuka hati mereka untuk bisa menerima kebenaran yang kita yakini. Ya, jadi hanya sebatas itu ya, adapun hidayah ya maka itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan justru karena itu maka hendaknya kita jangan mengandalkan kemampuan diskusi kita, kemampuan menulis kita, ya kemampuan kita untuk mencari referensi-referensi terbaik untuk kemudian kita kirim. Jangan lupa untuk mengiringinya dengan doa kepada Allah agar membuka hati keluarga kita itu agar bisa menerima hidayah. Dan kita hanya bisa menyampaikan saja. Ya, adapun hidayah maka semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita sudah pernah menyampaikan ya maka berarti kewajiban kita sudah gugur, alhamdulillah. Jadi sampaikan saja. Ya, kirim link, ya, kirim nasihat. Tapi kalau dia nggak menerima ya sudah. Kita sudah tunaikan kewajiban. Ya, hubungan tetap baik, ya. Kita tetap berkunjung, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Karena sekarang zamannya bukan zaman hajar ya, yang seperti diterapkan pada zaman dahulu ya, kalau orang ngeyel ya kemudian kita boikot ya, kita diamkan dan lain sebagainya. Nah, pada zaman kita justru nanti kita yang diboikot kalau kita bersikap seperti itu. Jadi kondisinya berbeda. Ingat kewajiban kita sejauh mana, wewenang kita sejauh mana. Kalau kita sudah lakukan kewajiban, sudah, alhamdulillah selesai. Doakan. Nah, semoga nanti ada kabar gembira meskipun nggak langsung. Ya. Setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Oh, ternyata dia mulai tertarik ya dengan penyampaian Ustadz yang kita rekomendasikan. Tertarik ya, penasaran. Oh, ternyata bagus. Akhirnya lama-lama, oh, berubah sendiri. Ya. Kadang-kadang sering kita mendapati seperti itu, alhamdulillah. Jadi jangan putus asa, terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan sebisanya dengan cara yang baik. Ya, dan caranya jangan marah-marah ya, jangan terlalu judgmental ya, terlalu sangat menghakimi. Santai saja ya, santai saja. Dan kemudian jangan lupa untuk mendoakan mereka sehingga insya Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membuka pintu-pintu hati mereka untuk bisa menerima kebaikan yang kita yakini. Demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga menjadi pencerahan buat penanya dan kita semuanya ya. Eh, Kami masih punya banyak waktu dan mungkin para sahabat masih ada pertanyaan yang bisa disampaikan langsung kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand. Bisa lebih interaktif nantinya. Mungkin Atau satu bisa... atau dua lagi, Pak, karena kami sudah zuhur di sini, sudah adzan zuhur di Jember. Oh ya, Afwan Ustadz. Ya, mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan ya kita tunggu. Jika masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan ya. Pertanyaan kedua, di kolom chat tadi ada yang bertanya, Ustadz, pertanyaan serupa bagaimana jika kita berdagang tetapi yang membeli barang kita uangnya dari kredit bank? Jadi pertanyaan di kolom chat yang Ya, sebelumnya, Ustadz. oke, baik. Oke, baik. Ya, kalau proses kredit tersebut ya kita tidak terlibat di dalamnya. Ya. Jadi dia yang beli barang di kita, ya kemudian uh, nanti ada proses leasing ya sesama antara dia dengan bank ya. Kita nggak ada kewajiban untuk menanyakan nanti bayarnya mau ke sistem apa. Nah, jadi kalau transaksi tidak melibatkan kita ya, kalau misalnya leasingnya itu masih leasing yang ribawi ya, yang masih ada riba di sana. Nah, kalau itu mereka yang lakukan tanpa melibatkan kita, maka tidak apa-apa. Ya, kita taunya dia adalah konsumen yang membeli. Atau mungkin bank yang membeli kemudian dijual kepada dia misalnya. Nah, maka kita nggak ada kewajiban untuk bertanya ini nanti akan dijual kepada siapa, ya atau kamu nanti bayarnya pakai apa, ya sudah, selesai. Nah, tapi kalau misalnya leasing tersebut harus melibatkan kita misalnya, di mana kita harus menjadi saksi misalnya untuk akad leasing sesama mereka yang ribawi.
maka kita mengetahui ya bahwasanya riba itu yang dilaknat tidak hanya dua orang yang bertransaksi ya, tapi saksinya pun juga, katibnya ya yang nulis akadnya juga kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin yang seperti itu kita hindari, dan insya Allah kalau kita menghindarinya, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita yakin itu insya Allah. Ada satu klien atau satu pembeli yang kita lewatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kita jatuh dalam riba dan kita terlibat dalam ribanya, maka Allah akan datangkan yang lebih baik insya Allah. Jadi seperti itu kita lihat ya, kalau tidak ada melibatkan kita ya, mereka terjadi di antara mereka ya, maka ya sudah ya, kita menganggap mereka sebagai konsumen biasa. Ya, adapun kalau harus melibatkan kita, maka sebisa mungkin kita menghindarinya. Insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Allah Ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Demikian penjelasan bagi penanya dari Ustadz, semoga dipahami ya. Masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan lagi kami persilahkan bagi ada para sahabat yang ingin bertanya langsung, boleh. Ada di kolom chat Ustadz, Anda bacakan. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika rumah dibeli orang dengan sistem KPR, bank riba? Ya. Iya, mirip ya dengan yang sebelumnya ya. Kalau tidak melibatkan kita ya, tahu-tahu banknya sudah datang ya, mungkin salah satu karyawannya datang membeli ya, kemudian ada transaksi di balik itu bersama mereka tanpa melibatkan kita, maka itu clear, insya Allah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dan yang masalah adalah kalau harus melibatkan kita, yang harus melibatkan kita. Ya ini yang tadi saya katakan ya, sebisa mungkin dihindari. Dan kalau misalnya ada kondisi tertentu yang membuat kita terpaksa melakukannya, ya maka kita istighfar. Kalau sampai jatuh dalam kesalahan itu, kita terlibat dalam akadnya, kita mungkin sedang lemah iman ya, sehingga tergoda untuk akhirnya mengukaikan padahal kita terlibat dalam transaksinya. Ya maka berarti di situ kita harus beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Jadi prinsipnya adalah plan A-nya berusaha menghindar. Kalau ada kondisi tertentu kita tidak bisa menghindar, maka kita beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kasus yang mirip ya, yang saya pernah tangani ya, dan melibatkan orang yang dekat dengan saya juga ya. Jadi ada salah seorang kawan atau ikhwan yang dia berusaha untuk menjual langsung ya. Ada yang menawarkan ya, tapi dia akan melibatkan bank katanya. Jadi tawarannya bagus, harganya bagus, melibatkan bank. Nah kawan kita ini Masya Allah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hati-hati. Ya, maka dia berusaha untuk mencari dulu buyer atau pembeli yang bersih. Dalam kondisi dia punya pinjaman kepada orang lain, yang rencananya dia akan membayar pinjaman itu dari apa? Dari rumah yang dia jual ini. Nah, dia sudah berusaha untuk mendapatkan yang bersih, yang tanpa melibatkan bank, sudah berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun, nggak dapat. Atau kadang-kadang dapat, tapi harganya sangat murah sekali, jauh dibandingkan penawaran yang pertama. Nah, maka di sini orang sudah berusaha ya, apalagi kalau dia sudah jatuh tempo ya, dia sudah melibatkan orang lain, dia punya utang yang harus dia bayarkan. Nah, maka itu adalah contoh kondisi ya, di mana mungkin dia harus jatuh dalam terlibat untuk membantu akad tadi itu ya. Tapi setelah dia berusaha sekian lama tentunya, dan dia harus
membayar utang dia yang sudah ditunggu-tunggu juga. Dia akan dolem juga kalau dia mempending atau menangguhkan lagi pembayarannya. Nah, maka kondisi seperti itulah yang saya katakan tadi. Mungkin kadang-kadang ada kondisi di mana kita terpaksa terlibat dalam jual beli tersebut. Maka itu berarti kita mengambil plan B di situ. Kita udah berusaha, tapi ternyata terpaksa harus terlibat dalam akad itu. Maka di situ kita berarti itu kondisinya adalah kondisi darurat ya, atau paling tidak kondisi hajat ya, kondisi butuh ya. Kita sudah berusaha tapi terdesak pada kondisi itu ya. Maka di situ kita beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya ya, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berusaha dahulu sebelumnya. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Demikian penjelasan bagi penanya tadi. Semoga dipahami buat bagi penanya dan bagi kita semuanya. Apakah masih ada waktu lagi Ustaz untuk bertanya bagi... Kami sudah mau komat ini. Oh Pak, oh, baik Ustaz. Mungkin ditutup dulu ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmu dan nasihat yang disampaikan. Mungkin ada rangkumannya Ustaz untuk menutup. Ya baik. Jadi kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini bahwasanya syubhat adalah salah satu pintu masuk setan untuk menggoda kita, dan syubhat adalah penyimpangan ya atau pelanggaran yang terkait dengan urusan agama kita, berupa pemikiran yang nyeleneh atau akidah yang menyimpang maupun praktek beramal yang menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan cara yang terbaik untuk menangani syubhat adalah dengan ilmu, hak, dan yakin. Ya. Itu adalah pendekatan yang paling tepat untuk diberikan ketika kita terpapar dalam syubhat. Obatnya adalah dengan ilmu, kebenaran, dan keyakinan. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai syubhat yang menyebar dan menyambar-nyambar. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih, dialah yang bisa melindungi kita dari hal-hal tersebut. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.